Halo Sobat Sejarah, kembali lagi bersama saya Nazril Ilham Pratama dengan NIM 2288240016 dari jurusan Pendidikan Sejarah Untirta. So guys, di pembahasan kali ini dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang awal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Sobat Sejarah, perlu kita ketahui di video pembahasan kali ini akan sedikit menarik loh, karena kita akan membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa, jalur pelayaran dan wilayah, dampak awal kedatangan bangsa Eropa, dan masih banyak keseruan lainnya di video ini. Tonton sampai habis ya. Nah Sobat Sejarah, kita langsung masuk ke latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Jadi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara tidak bisa dilepaskan dari latar belakangnya teman-teman, atau garis besarnya sejarah global pada abad ke-15 dan ke-16. Nah Sobat Sejarah, secara faktor utama yang mendorong mereka itu berlayar ke timur, salah satunya itu ada ekonomi, agama, politik, perkembangan teknologi, serta jatuhnya Konstantinopel teman-teman. Nah kita masuk ke ekonomi terlebih dahulu. Jadi faktor utama yang mendorong mereka itu berlayar ke timur, salah satunya itu karena faktor ekonomi yang dimana kebutuhan akan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan lain sebagainya yang sangat mahal gitu di pasar Eropa. Nah selanjutnya kita masuk ke agama. Nah keinginan menyebarkan agama Nasrani atau Katolik maupun Protestan itu teman-teman melalui misi keagamaan gitu. Nah selanjutnya kita masuk ke jalur pelayaran dan wilayah pertama yang didatanginya nih teman-teman. Pertama ada Portugis, Spanyol, dan Belanda. Sobat Sejarah, Portugis menjadi pelopor bangsa Eropa yang sampai ke Nusantara. Nah tokoh pentingnya adalah nih Vasco da Gama 1498 yang menemukan jalur laut ke India teman-teman. Nah selanjutnya ada Spanyol. Spanyol mengambil jalur barat melalui Samudra Atlantik dengan tokoh seperti Christopher Columbus 1492 nih teman-teman, yang awalnya mencari India baru. Namun yang berhasil mencapai Filipina adalah Ferdinand Magellan 1521. Nah selanjutnya ada Belanda nih teman-teman. Belanda datang lebih belakangan, yaitu pada akhir abad ke-16 teman-teman. Mereka berlayar melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan menuju Asia pada tahun 1596 teman-teman, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Nah selanjutnya kita masuk ke dampak awal kedatangan bangsa Eropa. Yang pertama ada dampak ekonomi. Perdagangan rempah-rempah yang sebelumnya dikuasai oleh pedagang Arab, India, dan Cina mulai digantikan teman-teman. Digantikan oleh bangsa-bangsa Eropa yang terjadi monopoli perdagangan, khususnya oleh Portugis, dan kemudian VOC Belanda yang merugikan pedagang lokal. Setelah itu muncul sistem perantara baru yang dimana mengubah pola distribusi dan harga rempah-rempah di pasar internasional. Nah selanjutnya ada dampak politik. Kedatangan bangsa Eropa memicu konflik dengan kerajaan-kerajaan lokal seperti Kesultanan Malaka, Ternate, Tidore, dan Banten. Setelah itu muncul persekutuan politik antara bangsa Eropa dengan penguasa lokal. Nah setelah itu Belanda dengan VOC memulai praktik politik adu domba atau Divides et Impera yang kemudian melemahkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah selanjutnya ada dampak sosial. Masuknya agama Kristen Katolik melalui Portugis dan Spanyol, serta Protestan melalui Belanda, mengubah peta keagamaan di beberapa wilayah. Selanjutnya terjadinya percampuran itu budaya melalui pernikahan campuran, makanan, arsitektur, serta bahasa. Misalnya, masuknya kosakata Portugis ke bahasa Indonesia. Nah Sobat Sejarah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu kedatangan bangsa Eropa pada awalnya berorientasi pada perdagangan teman-teman, tetapi lambat laun berkembanglah menjadi kolonialisme. Meskipun mereka membawa teknologi baru, navigasi modern, dan jaringan perdagangan global, dampak yang paling signifikan justru berupa ketergantungan ekonomi, pelemahan politik, kerajaan lokal, dan perubahan sosial yang seringkali tidak adil. Nah Sobat Sejarah, itu dia tadi penjelasan tentang awal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. See you. Pendidikan Sejarah Untirta, Viva Historia.